Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dengan Ibu Ati dalam pertemuan kedua Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, dan kita masih melanjutkan tema panggilan hidup berkeluarga, dan hari ini secara khusus kita akan belajar atau mendalami bersama-sama tentang kewajiban anggota keluarga. Pertama kali kita akan bersama-sama mendalami apa arti dan makna keluarga. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut yang pertama komunikasi batin yang baik. Yang kedua, ikhlas dalam pendidikan anak. Ketiga, kehadiran ayah yang aktif dalam pembinaan anak-anak. Dan yang keempat, yaitu perawatan ibu di rumah. Ada 3 tugas dan tanggung jawab atau kewajiban suami atau bapak. Yang pertama, sebagai kepala keluarga. Apa maksudnya? Yang pertama, memberi nafkah lahir batin kepada istri dan keluarganya. Yang kedua, mencari nafkah adalah tugas utama seorang suami. Yang ketiga, untuk menjamin nafkah suami hendaknya memiliki pekerjaan. Kewajiban yang kedua sebagai partner istri. Artinya, perkawinan menuntut pola hidup partnership. Bila istri berkarier, suami menjadi pendamping dan pemberi semangat. Kemudian membantu yang menjadi pekerjaan istri sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban yang ketiga adalah sebagai pendidik. Artinya, anak-anak tetap membutuhkan sosok ayah dalam pertumbuhan pribadi mereka. Karena sosok ayah tetap tak bisa tergantikan. Sedangkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab istri atau ibu adalah yang pertama sebagai arti keluarga. Artinya, menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, dan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua sebagai partner suami. Artinya yang pertama, membantu suami dalam tugas dan kariernya, ini bersifat rasional. Yang kedua, memberikan sumbang saran dan dukungan moral, ini bersifat afektif. Kewajiban yang ketiga adalah sebagai pendidik. Seorang ibu adalah pendidik utama dan pertama dari anak-anaknya. Maka ada ungkapan, surga di telapak kaki ibu. Artinya, ibu adalah seorang pendidik yang ulung. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca, mendalami, tolong dicermati sungguh-sungguh. Apa kewajiban anak terhadap orang tua? Kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tuanya tidak statis dan tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun situasi dan kondisi. Semakin hari, hendaknya anak semakin mandiri, orang tua makin lama makin tua, dan membutuhkan anak-anaknya. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan perilaku penuh syukur, bersikap dan berperilaku hormat terhadap orang tua, dan tentunya masih banyak lagi. Ini hal yang sangat penting, coba dicermati benar-benar. Apa yang menjadi hak suami menjadi kewajiban istri. Apa yang menjadi kewajiban suami menjadi hak istri. Apa yang menjadi hak anak menjadi kewajiban orang tua, dan apa yang menjadi hak orang tua menjadi kewajiban anak.
Kemudian juga perlu kita mengerti, perlu dibahas juga pentingnya cinta dalam kehidupan manusia. Kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang lain, dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain. Yang kedua, cinta yang jujur membahagiakan orang lain dan memungkinkan manusia berkembang secara sehat dan seimbang, persahabatan sejati antar manusia, menghindarkan gangguan psikis, dan menyembuhkan orang yang sakit jiwa, serta menyembuhkan perasaan kesepian dan banyak gangguan emosional. Dengan cinta, itu juga kekuatan yang mempersatukan manusia dengan sesamanya, membiarkan manusia tetap menjadi dirinya sendiri, membiarkan manusia mempertahankan keutuhan sendiri. Juga yang penting, partner yang saling membutuhkan cinta dari yang lain untuk membahagiakan satu sama lain. Ada 3 hal yang penting dalam membina cinta dalam keluarga. Yang pertama adalah membina cinta dalam keluarga, artinya membina cinta kasih antar suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama selama-lamanya. Yang kedua, menghargai teman hidup sebagai partner, artinya cinta dalam keluarga perlu dibangun agar tumbuh dan berkembang. Perlu suasana partnership, artinya persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat, sehingga keduanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Yang ketiga, menyerahkan dirinya sendiri, artinya cinta kasih dalam perkawinan menuntut suatu penyerahan diri yang total. Menyerahkan tanpa perhitungan untung rugi dalam membangun persatuan hidup. Kebahagiaan sesuai dengan peranannya masing-masing. Kemudian, apa itu komunikasi dalam keluarga? Pertama, arti komunikasi adalah menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Berkomunikasi tentang hal-hal yang sama-sama diketahui dan dirasakan akan terasa jauh lebih mudah daripada mengenai bidang dunianya sendiri. Tujuan komunikasi adalah mencapai keserasian hubungan antar manusia atau mencapai keadaan saling mengerti. Unsur komunikasi ada 2. Yang pertama, anak-anak mau mendengarkan orang lain. Artinya, orang yang bisa mendengar belum tentu pandai mendengarkan. Saat mendengarkan, kita sering sibuk memikirkan urusan kita sendiri. Unsur komunikasi yang kedua adalah terbuka pada orang lain. Apa artinya? Terbuka terhadap masukan orang lain meskipun berbeda dengan penilaian diri sendiri. Yang kedua, keinginan untuk mendengarkan dan mencerna masukan dari orang lain. Demikianlah anak-anak materi yang dapat diberikan pada pertemuan yang kedua ini secara singkat. Coba perhatikan, ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan. Pertama, pindahkan materi ke buku catatan atau di print untuk persiapan penilaian dan untuk ujian. Tidak usah dikirim ke ibu catatannya. Kerjakan tugas dengan serius dan kumpulkan tepat waktu, karena tugas akan menjadi penentu nilai rapot. Bagi anak-anak yang tugas pertama belum dikumpulkan, ingat kamu sudah kelas 12, segera dikumpulkan. Salam sehat, tetap semangat,
Tuhan memberkati.